Baik, perkenalkan nama saya Noverian Umak dan saya akan menjelaskan mulai dari bagian kelima. Kita masuk pada yang kelima yaitu ResNet atau Residual Networks, solusi untuk Deep Networks. Nah, ResNet adalah arsitektur CNN yang diperkenalkan oleh He et al. Pada tahun 2015. Nah, ResNet ini memenangkan ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge atau ILS-VRC pada tahun 2015 dan mengubah paradigma dalam merancang Deep Neural Networks. Kita masuk pada 5.1, masalah degradation problem. Nah, sebelum ResNet ada masalah kontraintuitif dalam deep learning. Pertama, hipotesis awal. Network lebih dalam seharusnya performa setidaknya sama baik dengan network lebih dangkal, karena bisa meniru shallow network dengan identity mapping. Yang kedua, realita. Network yang sangat dalam atau lebih dari 20 layers memiliki training error dan testing error yang lebih tinggi dibanding network yang lebih dangkal. Yang ketiga, bukan overfitting. Nah, karena training error juga tinggi, ini bukan masalah overfitting biasa. Nah, penyebabnya bisa dari vanishing atau exploding gradients, atau sudah sebagian diatasi dengan batch normalization dan better initialization, dan kesulitan optimasi. Sangat sulit untuk network mempelajari identity mapping atau HX9X di layer tambahan. Yang berikutnya ada 5.2, solusi lewat residual learning. Di sini ada ide brilian dari ResNet. Nah, daripada mempelajari mapping HX langsung, biarkan network mempelajari residual Fx sama dengan Hx kurang X, sehingga Hx sama dengan Fx tambah X. Untuk original mappingnya kan itu Hx, dan dia sulit dipelajari. Kemudian residual mappingnya menjadi Fx sama dengan Hx kurang X. Ini lebih mudah dipelajari. Untuk output menjadi Hx sama dengan Fx tambah X. Nah, keuntungannya, jika identity mapping adalah optimal, lebih mudah untuk push Fx ke 0 daripada mempelajari identity Hx sama dengan X secara eksplisit. Kemudian ada gradients bisa mengalir langsung melalui shortcut connection mengatasi vanishing gradient. Kemudian layer tambahan bisa dengan mudah menjadi identity atau dengan Fx sama dengan 0, jadi tidak merusak performa. Untuk 5.3, residual block atau building block. Nah, residual block adalah unit dasar dari ResNet. Struktur basic block untuk ResNet 18 dan ResNet 34. Di sini ada input X, kemudian 3 kali 3 conv, batch norm, baru ReLU, baru 3 kali 3 conv, batch norm, add shortcut, outputnya menjadi Fx tambah X, kemudian ReLU activation. Berikutnya, struktur bottleneck block untuk ResNet 50, ResNet 101, dan ResNet 152. Pertama, input X, kemudian 1 kali 1 conv atau reduce dimension, batch norm, ReLU. Kemudian 3 kali 3 conv, batch norm, ReLU. Baru 1 kali 1 conv, restore dimension, batch norm. Kemudian add shortcut, outputnya menjadi Fx tambah X, kemudian ReLU activation. Berikutnya kita masuk pada 5.4, projection shortcut. Nah, ketika dimensi input X tidak sama dengan output Fx, karena stride atau channels berbeda, kita perlu projection shortcut untuk menyesuaikan dimensi. Di sini ada output dengan Fx tambah W underscore S kali X. Nah, di mana W underscore S ini adalah 1 kali 1 convolution untuk matching dimensi. Ini biasanya terjadi ketika spatial dimension berkurang dengan stride sama dengan 2, kemudian jumlah channels berubah. Untuk 5.5 kita masuk pada varian dari arsitektur ResNet ini, di mana ada 5 model mulai dari ResNet 18, 34, 50, 101, 152. Untuk di sini ada juga layernya, ada perbandingan layernya,
kemudian ada perbandingan block type-nya, parameternya, dan use case-nya untuk apa. Nah, 5.6 kita masuk pada kenapa ResNet ini berhasil. Nah, ini adalah beberapa alasan kunci dari kesuksesan ResNet ini. Yang pertama, gradient flow. Nah, shortcut connection memberikan jalur langsung untuk gradients mengalir ke layer awal. Dia mengatasi Venetian gradient problem. Kemudian yang kedua, identity mapping. Jika layer tambahan tidak membantu, network bisa dengan mudah membuat fx sama dengan 0, sehingga hx sama dengan x. Kemudian yang ketiga, feature reuse. Nah, layer awal yang mempelajari fitur general atau edge dan textures dapat langsung digunakan oleh layer lebih dalam tanpa transformasi. Yang keempat ada ensemble effect. Nah, setiap residual block dapat dianggap sebagai ensemble dari berbagai path depth yang akan memberikan efek regulasi. Kemudian 5.7 kita masuk pada impact dan legasi dari ResNet sendiri. Nah, ResNet telah memberikan dampak besar pada deep learning, di mana dia memungkinkan training networks dengan ratusan bahkan ribuan layers. ResNet 1000 telah berhasil dilatih. Kemudian yang kedua, foundation untuk arsitektur modern. Nah, konsep residual connection digunakan dalam DenseNet, EfficientNet, transformers, dan banyak arsitektur modern. Yang ketiga, transfer learning. Nah, ResNet pre-train menjadi backbone standar untuk computer vision task, misalnya object detection, segmentation, dan lain-lain. Berikutnya ada performa SOTA. Nah, ResNet 152 mencapai 3,57% top 5 error pada ImageNet 2015 melampaui human level performance 5,1%.